Bab 976 Teknik Perebutan Jiwa Iblis. Haoye, kamu benar-benar tidak mengenaliku lagi? Kamu tidak ingat hal-hal itu? Lalu, apakah kamu mengenalinya? Dia adalah Chu Feng, anak yang kamu bawa keluar dari jalan surgawi. Dia menjadi dewasa sekarang, apakah kamu masih tidak mengenalnya? Apakah sesuatu terjadi di jalan surgawi? Apakah kamu lupa tentang itu juga? Qi Usui Fuyan mengabaikan diskusi kerumunan dan terus berusaha berkomunikasi dengan Huang Fu Haoye. Karena dia tidak bisa membuatnya mengingat sesuatu dengan ceritanya sendiri, dia berusaha untuk mengingat anggota-anggotanya dengan cerita Chu Feng. Tapi sayangnya, itu masih sia-sia. Haha, Qi Usui Fuyan, tidak ada gunanya. Jika semudah itu memanggil ingatan Huang Fu Haoye, apakah kamu pikir aku akan membawanya begitu mudah? Jika dia ingat, bukankah itu berarti aku menggali kubur aku sendiri? Kamu terlalu meremehkan aku. Murong Mingtian tiba-tiba tertawa aneh, lalu dengan mengejek berkata, aku akan jujur. Metode yang aku gunakan untuk mengendalikan Huang Fu Haoye dipandang sebagai teknik terlarang di Misty Peak, teknik perebutan jiwa iblis. Teknik ini bahkan tidak diketahui oleh Lady Piao Miao. Aku tidak sengaja menemukannya di kediaman guru. Mengenai penggunaannya, itu sangat istimewa juga. Teknik ini bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya dengan formasi roh yang sederhana. Ini adalah formasi yang hanya dapat dibuat dengan darah dan daging manusia hidup sebagai katalis dan tulang bayi sebagai obat. Semakin banyak orang hidup yang disempurnakan dalam formasi daging ini, semakin kuat kekuatan ikatan yang diciptakan. Untuk mengikat Huang Fu Haoye, aku telah membunuh lebih dari 1 juta pembudidaya dan beberapa lusin ribu bayi. Huang Fu Haoye adalah bonekaku. Jika aku menyuruhnya pergi ke barat, dia tidak akan berani pergi ke timur. Jika aku menyuruhnya berdiri, dia tidak akan bergerak. Jika aku ingin dia membunuh seseorang, dia akan membunuh orang itu. Bahkan, jika itu mantan kekasihnya, dia tidak akan berbelas kasihan. Omong kosong, Haoye memiliki keinginan kuat. Bagaimana mungkin dia bisa dikendalikan oleh orang-orang seperti kalian? Qi Usui Fuyan mengutuk. Haha, sepertinya kamu masih belum percaya padaku. Tapi itu tidak masalah. Jika kamu tidak, aku bisa mengujinya. Senyum Murong Mingtian berubah menjadi asing dan asing. Dia menunjuk ke arah Qi Usui Fuyan dan berteriak, robek mayat jalang ini menjadi jutaan keping. Segera setelah perintah Murong Mingtian, tubuh Huang Fu Haoye bergetar. Matanya memancarkan cahaya hijau gelap yang persis sama dengan Murong Mingtian. Lebih penting lagi, setelah lampu hijau muncul, tanda di dahi Huang Fu Haoye berubah secara instan. Itu menjadi benjolan api, di mana tekanan tak terbatas melanda Qi Usui Fuyan. Surga, aura ini, wajah semua orang berubah ketika mereka merasakan itu. Mereka gemetar meskipun kurang dingin, dan mereka merasa merinding. Karena, saat ini, aura Huang Fu Haoye berasal dari peringkat 8 Raja Bela Diri. Meskipun Huang Fu Haoye kuat, dia bukan peringkat 8 Raja Bela Diri sebelumnya. Namun, dia sekarang, kekuatan kuat seperti itu membuat semua orang takut. Peringkat 8 Martial King itu adalah ranah dekat Martial Emperor, level yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Dan Huang Fu Haoye masih sangat muda. Jika dia terus berkultivasi, menjadi kaisar bela diri bukanlah sesuatu yang mustahil. Membayangkan bahwa seseorang di wilayah Laut Timur bisa menjadi kaisar bela diri yang benar-benar menimbulkan kejutan. Haoye, kamu, namun dibandingkan dengan rasa takut dan kaget yang dirasakan pengamat, Qi Usui Fuyan membeku. Saat dia merasakan tekanan masuk yang bahkan menghancurkan ruang itu sendiri, matanya memerah. Meskipun dia tahu Huang Fu Haoye telah dikendalikan dan tidak sengaja menyerangnya, dia masih merasa sedih. Kesedihan yang tak terlukiskan menyapu hatinya. Di tengah kesedihan seperti itu, dia bahkan lupa tentang melarikan diri. Padahal, pada kenyataannya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri karena perbedaan besar dalam kultivasi. Ledakan. Saat tekanan melonjak akan bertabrakan, tebasan hitam tiba-tiba muncul. Itu sangat sengit dan bahkan tekanannya tidak bisa menahannya. Itu di sayap terbuka, dan serangan itu dihentikan. Itu Chu Feng yang membuat langkahnya. Dengan Demon Sealing Sword di tangannya, dia menghentikan tekanan yang mengerikan. Sister Fuyan, menjauhlah, percayalah padaku. Tidak peduli kekuatan formasi, akan selalu ada ketidaksempurnaan. Aku bisa menyingkirkan senior Huang Fu Haoye dari kendali Murong Mingtian, kata Chu Feng mental setelah memotong tekanan. Qi Usui Fuyan menjadi tenang. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, dia harus percaya pada Chu Feng. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Huang Fu Haoye, dan juga satu-satunya orang yang layak dipercaya. Bung gemuruh-gemuruh. Tapi, di luar dugaan, setelah gagal melakukan serangan pertama, Huang Fu Haoye sekali lagi menyerang Qi Usui Fuyan. Terlebih lagi, kali ini, itu bukan hanya serangan tekanan sederhana, itu adalah pukulan. Pukulan tunggal itu mengumpulkan kekuatan marsial tingkat raja dalam keliling beberapa mil.
Kekuatannya mengerikan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh keterampilan bela diri biasa. Bahkan pedang penyegel iblis Chu Feng tidak bisa. Teknik pembantaian macan putih. Chu Feng membuka mata langitnya untuk menganalisis dan memutuskan teknik pertahanan. Dia tidak ragu-ragu karena dia segera menggunakan keterampilan rahasia untuk memblokir pukulan tunggal itu. Kekuatan teknik pemotongan harimau putih tidak terbatas, tetapi itu tergantung pada lawan. Huang Fu Haoye hanya mengirim pukulan normal, itu bahkan bukan keterampilan bela diri. Namun, dia bukan tipikal peringkat 8 Martial King. Bahkan mengesampingkan kultivasi, bakat dan kekuatan bertarungnya lebih unggul dari Murong Mingtian dan Lady Piao Miao. Dengan demikian, meskipun teknik pembantaian harimau putih berhasil menghentikan kekuatan pukulan, itu masih menghilang. Huang Fu Haoye, dengan tinju belaka, menghancurkan keterampilan rahasia Chu Feng. Ahaha, melihat serangannya sendiri diblokir sekali lagi, Huang Fu Haoye meraung keras. Saat terdengar, lapisan api ganas mulai muncul di sekitarnya dan mereka menekan ke arah Qiu Sui Fuyan. Chu Feng, lari, itu adalah api yang mengamuk dari surga yang terbakar. Huang Fu Haoye adalah satu-satunya orang yang mampu menguasai teknik misterius surga pembakaran di dalam gereja surga pembakaran. Kamu tidak akan bisa memblokir api ini. Wajah Qiu Sui Fuyan langsung berubah pucat seperti kertas. Dia mulai berteriak keras, dan dia, yang tidak ingin Chu Feng terpengaruh oleh serangan itu, berlari ke arahnya. Sister Fuyan, jangan datang. Percayalah padaku, tidak peduli seberapa kuat api ini, aku bisa menahannya. Meninggalkan, pergi ke senior Taku dan yang lainnya. Tapi apa yang Qiu Sui Fuyan tidak harapkan adalah saat api mengamuk dari surga yang terbakar menerjang dengan ganas, Chu Feng memutar kepalanya dengan senyum ringan. Di wajahnya, tidak ada rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit kepercayaan diri. Qiu Sui Fuyan tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat Chu Feng. Meskipun dia merasa itu tak terbayangkan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar bisa memblokir api yang mengerikan ini. Bab 977 True Monster. Ledakan. Kecepatan api mengamuk dari surga yang terbakar sangat cepat. Saat Qiu Sui Fuyan memasuki Linglung, itu sudah tiba. Itu mirip dengan gelombang api besar berwarna merah menyala, namun juga seperti pasukan buas yang dibentuk oleh monster-monster. Dengan kekuatan destruktif, itu tiba sebelum Chu Feng. Di depan api amukan langit terbakar, Chu Feng mirip dengan semut dalam banjir. Dia tidak bisa menahan diri karena dia langsung dibanjiri oleh api. Selain itu, setelah menelan Chu Feng, api yang mengerikan tidak berhenti. Panasnya melonjak ke langit dan saat melonjak, ia terus menuju Qiu Sui Fuyan dan yang lainnya. Ini karena tujuan nyala api pada awalnya adalah Qiu Sui Fuyan. Dia adalah orang yang ingin dibunuh oleh Huang Fu Haoye. Hahaha, bocah bodoh, menurutmu siapa Huang Fu Haoye? Dengan budidaya pinjaman ini, kamu pikir kamu ingin mengalahkannya, peringkat 8 Martial King? Kamu hanya bunuh diri. Melihat api mengamuk dari surga yang terbakar yang menyelimuti seluruh langit saat melonjak di udara, seolah-olah mereka bisa membakar semuanya, Murong Mingtian tertawa terbahak-bahak. Dia tahu betapa mengerikannya api yang mengamuk dari surga yang terbakar itu. Dia bahkan lebih tahu betapa mengerikannya Raging Flames of the Burning Heaven karya Huang Fu Haoye. Api mengamuk dari surga yang terbakar bisa membakar semua makhluk di dunia ini. Kata-kata itu bukan hanya omong kosong. Api mengamuk Huang Fu Haoye dari surga yang terbakar bisa benar-benar melakukan itu karena dia sudah menguasai harta paling berharga dari gereja surga api, teknik misterius surga yang terbakar surga. Tanda di dahinya adalah buktinya. Jadi, setelah Chu Feng tenggelam dalam neraka, Murong Mingtian merasa Chu Feng benar-benar mati. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri peringkat 4 bisa bertahan melawan api amukan surga bakar? Tetapi berbeda dengan kegembiraan rahasia Murong Mingtian, Qiu Sui Fuyan dan Ziling dan yang lainnya langsung jatuh ke lubang tanpa dasar yang dingin. Kesedihan yang tak terlukiskan mulai mengalir dalam hati mereka. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara menangis tetapi mata mereka sudah merah. Mereka merasa Chu Feng tidak bisa memblokir api raging dari Burning Heaven yang ganas. Meskipun kekuatannya terbatas, mereka bisa merasakan itu sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada keterampilan bela diri Erten Tabu yang dilemparkan Jiang Wuxiang sebelumnya. Titik. Boom gemuruh. Namun, tepat ketika semua orang merasa Chu Feng mungkin kehilangan nyawanya, ledakan memekakkan telinga terdengar di tengah-tengah api amukan surga pembakaran. Nyala api itu sendiri tiba-tiba berhenti dan mereka mandek di udara. Titik. Booming. Hal yang paling aneh adalah setelah ledakan lain, api amukan langit terbakar mulai berputar-putar di tempat. Selain itu, mereka tampaknya menyusut, seolah-olah ada lubang hitam di tengah langit yang menyerap api yang ganas. Akhirnya, nyala api menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, seseorang juga muncul di hadapan orang banyak. Orang itu tidak besar atau besar, tetapi sangat mengesankan. Dia tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, itu Chu Feng. Dia belum mati dan tidak hanya itu,
dia bahkan bertahan dari api amukan surga yang membara. Surga, seberapa kuat Chu Feng ini? Sebagai Martial King peringkat 4, menghadapi Jiang Wuxiang dan Murong Mingtian adalah satu hal, tetapi ia bahkan dapat menghadapi Huang Fu Haoye, pangkat 8 Martial King. Apakah logika tidak lagi berlaku untuk orang ini? Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat itu dan merasa sangat tidak percaya. Tidak, tunggu, lihat. Lihatlah petir yang menutupi tubuh Chu Feng. Itu tidak sederhana sama sekali, dan dia bukan peringkat 4 Martial King sekarang. Kultivasinya telah meningkat. Saat ini, dia adalah peringkat 5 Martial King. Tetapi beberapa orang yang tajam menemukan perubahan yang terjadi pada Chu Feng. Pada saat itu, ada armor petir menyilaukan yang menutupi tubuh Chu Feng. Saat melonjak, auranya telah berubah. Dia sekarang peringkat 5 Martial King. Dan ini adalah asal dari kepercayaan Chu Feng karena peringkat 4 Martial King bukan batasnya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Tetapi ketika Murong Mingtian melihat perubahan pada Chu Feng, kulitnya berubah cukup menarik. Sebenarnya, dia sudah tahu Chu Feng memiliki teknik untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, alasan dia tetap begitu tak kenal takut dan percaya diri justru karena teknik misterius pemindahan abadi. Dia tahu sedikit tentang teknik ini, jadi dia tahu, setelah menggunakan teknik untuk mendapatkan kultivasi orang lain, tidak peduli obat terlarang atau metode peningkatan budidaya lainnya. Keduanya tidak berguna. Tidak mungkin untuk meningkatkan budidaya seseorang setelah menggunakan teknik misterius pemindahan abadi. Itu tidak mungkin. Namun, sekarang, Chu Feng menggunakan baju besi untuk melakukan hal itu. Bagaimana mungkin Murong Mingtian tidak terkejut? Ketika Chu Feng adalah peringkat 4 Martial King, ia mampu mengalahkan peringkat 7 Martial King. Jadi, ketika Chu Feng sekarang berada di peringkat 5 Martial King, siapa yang tahu apakah dia akan bisa mengalahkan Huang Fu Haoye, peringkat 8 Martial King? Terkejut. Memang, aku menggunakan teknik misterius pemindahan abadi untuk meminjam kekuatan senior Piao Miao. Itu sebabnya aku di peringkat ini. Dalam situasi seperti itu, aku tidak dapat meningkatkan kultivasi aku dengan obat terlarang atau keterampilan bela diri khusus. Tapi, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa armor petir ini bukan obat terlarang atau keterampilan bela diri. Itu adalah kemampuan aku sendiri. Itu tidak akan memberi aku serangan balasan atau pembatasan apapun. Bahkan teknik misterius pemindahan abadi tidak dapat membatasi itu, kata Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Dia tahu apa yang dipikirkan Murong Mingtian, tetapi dia juga tahu kemampuannya sendiri. Apa? Kekuatannya sendiri? Semua orang terkejut lagi. Kemampuan yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan satu peringkat, terlepas dari ranahnya. Itu benar-benar sangat kuat. Saat itu, semua orang memandang Chu Feng dengan tatapan berapi-api. Mereka akhirnya tahu mengapa Chu Feng begitu mengerikan. Orang ini sepertinya bukan orang normal. Setidaknya, dilihat dari kemampuan armor petirnya, Chu Feng memahami sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu. Terus, kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi apakah Huang Fu Haoye tidak? Kamu jenius di wilayah Laut Timur saat ini, tetapi ketika Huang Fu Haoye terkenal, kamu masih berada di rahim ibumu. Meskipun dia merasa itu cukup tidak masuk akal, Murong Mingtian tidak terlalu takut. Dia menunjuk Chu Feng, dan dengan keras berkata, bunuh bocah ini. Tidak masalah apa yang kamu gunakan, tetapi aku ingin melihat tidak ada yang tersisa. Ledakan. Setelah Murong Mingtian berbicara, Huang Fu Haoye sekali lagi menyerang. Sekali lagi, itu adalah api mengamuk dari surga yang membara. Tapi kali ini, tidak peduli area atau keganasan, beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun pengamat cukup jauh, mereka masih merasakan gelombang panas membanting dari jauh. Sangat sulit untuk bertahan, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Nyala api itu benar-benar terlalu mengerikan, dan sebelum suhu yang begitu panas, bahkan jika nyala api itu jauh, mereka masih cukup untuk membakar mereka menjadi abu. Huang Fu Haoye serius sekarang. Bab 978 Paus dari Gereja Surga yang Terbakar. Sebenarnya, aku selalu ingin berdebat dengan senior Huang Fu Haoye. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mengalahkan mantan kepala sekte Night Crippling. Meskipun aku tidak berharap untuk situasi saat ini, itu adalah kesempatan langka bagi aku untuk mengalami teknik senior Huang Fu Haoye. Namun, meskipun ada yang bisa mengatakan bahwa api mengamuk dari surga yang membara beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya, Chu Feng tetap, tanpa diduga, tidak takut. Sebaliknya, ada sedikit kerinduan di matanya. Huang Fu Haoye sangat kuat, tentu saja Chu Feng tahu itu. Huang Fu Haoye adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya, dan dia bahkan lebih yakin akan hal itu setelah mendengar Qiu Chanfeng berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah Laut Timur. Chu Feng tahu betul bahwa orang terkuat ketika Crippling Night Demon Sect berada di masa puncaknya bukanlah kepala sekte, yang namanya saja menimbulkan ketakutan.
Itu adalah Huang Fu Haoye karena ketika dia berusia 30 tahun, dia sudah setara dengan kepala sekte malam iblis yang melumpuhkan. Sekarang, dia jauh lebih unggul. Saat ini, Chu Feng juga disebut sebagai jenius terkuat di wilayah Laut Timur, tetapi Huang Fu Haoye adalah legenda yang tak terkalahkan. Jadi, Chu Feng, dengan kultivasi yang diperoleh dari teknik misterius transferensi immortal, ingin merasakan betapa kuatnya legenda ini. Chu Feng, kamu harus hati-hati. Ada total 9 level untuk Raging Flames of the Burning Heaven. Apa yang digunakan oleh Huang Fu Haoye barusan adalah level pertama. Sekarang, ini yang kelima. Kekuatan setiap level dikalikan 9 kali lipat. Kekuatan level kelima adalah puluhan kali yang pertama. Kamu tidak bisa gegabah, teriak Qiu Sui Fuyan. Dia melihat Chu Feng tidak bersiap untuk menghindar dan malah berencana menghadapinya dengan paksa, jadi dia memastikan untuk mengingatkan Chu Feng akan kekuatannya. Api mengamuk dari surga yang membara Huang Fu Haoye menangkap ini kuat, itu hanya beberapa kali lebih menakutkan daripada paus sendiri. Para tetua dari sekte Night Crippling Knight seperti Qiu Chanfeng terkejut. Memikirkan mantan kepala Crippling Knight Demon Sect disebut sebagai yang terkuat di wilayah Laut Timur, dan di mata semua orang, satu-satunya orang yang bisa menahannya bukanlah Lady Piao Miao, tetapi paus dari gereja Burning Heaven. Meskipun, secara tegas, paus dari gereja surga pembakaran mungkin lebih rendah daripada kepala sekte malam iblis yang melumpuhkan, paus masih sangat kuat. Api amarahnya dari surga yang terbakar adalah kelas 1. Yang paling penting, Royal Armament-nya, penggemar api yang mengamuk dari surga yang terbakar, sangat kuat. Jika ditambahkan ke teknik misterius Burning Heaven Church Burning Heaven, itu tidak akan terhentikan. Bahkan tidak kalah dengan Demon Sealing Sword. Tapi saat ini, api amukan surga pembakaran Huang Fu Haoye dilemparkan tidak dengan kekuatan eksternal, namun masih melampaui paus dari gereja surga pembakaran. Jika dia memiliki penggemar api yang mengamuk dari surga yang membara untuk memperkuat para pemainnya, tidak akan bisa dibayangkan seberapa kuat jadinya. Wus. Namun, ketika kerumunan tertegun oleh api mengamuk dari surga yang terbakar, itu telah tiba di Chu Feng. Dalam saat kritis hidup dan mati, dia membuat langkah mengejutkan, dia meletakkan pedang penyegel iblis di belakangnya dan menekan api yang tak terbatas. Ledakan. Sebelum pukulan itu, angin kencang muncul. Ombak terbang ke langit dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Yang paling penting, bagaimanapun, adalah bahwa nyala api yang mengerikan itu didorong mundur. Bum gemuruh-gemuruh. Namun, mata Huang Fu Haoye berkilau, dan nyala api yang didorong kembali melonjak ke arah Chu Feng lagi. Kekuatannya meningkat beberapa kali dan wilayahnya membesar tanpa henti saat menyapu kemana-mana. Namun demikian, Chu Feng tetap tak kenal takut. Kali ini, ia membuang 9 pukulan terus-menerus. Setiap orang akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya, dan sebelum kekuatan yang sempurna, destruktif, dan menghancurkan, api Huang Fu Haoye didorong kembali. Namun, Huang Fu Haoye bukan orang yang sederhana. Seperti yang dikatakan Qiu Sui Fuyan, api mengamuk dari surga yang terbakar benar-benar memiliki level pada mereka. Jika yang ke-6 tidak berhasil, maka yang ke-7. Jika tidak, yang ke-8. Kekuatan setiap tahap adalah 9 kali lipat yang pertama. Pada akhirnya, bahkan Chu Feng merasakan tekanan besar. Terutama ketika Huang Fu Haoye menggunakan tingkat ke-9 dari api mengamuk dari surga yang terbakar. Kekuatan yang dilepaskannya memutar bahkan ruang itu sendiri dalam keliling beberapa ribu mil. Laut di bawahnya bahkan mendidih. Jika bukan karena banyak ahli di antara pengamat yang meletakkan formasi roh untuk melindungi kerumunan, panas dari api saja bisa mengubah semua orang menjadi abu. Jadi, sebelum api yang mengerikan seperti itu, Chu Feng hanya bisa menggunakan pedang iblis-iblis. Itu adalah raja persenjataan kerajaan, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ketika Chu Feng menjadi peringkat 5 Martial King, kekuatan Demon Sealing Sword naik juga. Ini benar-benar pertempuran yang menakjubkan. Aku tidak pernah berpikir aku akan bisa melihat perkelahian seperti itu. Sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Ketika Chu Feng dan Huang Fu Haoye melakukan serangan bolak-balik bergantian antara serangan dan pertahanan. Orang-orang yang bersembunyi di dalam formasi roh defensif merasakan darah mereka mendidih dengan penuh semangat. Mereka semua takjub oleh kekuatan keduanya yang kuat. Di wilayah Laut Timur, Martial Kings sudah mencapai puncaknya. Tidak ada kaisar bela diri selama setidaknya 10.000 tahun. Jadi, tidak ada yang pernah melihat pertempuran hebat antara kaisar marsial. Tapi hari ini, setelah mereka melihat pertempuran antara Chu Feng dan Huang Fu Haoye, mereka merasa kaget. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang intens sebelumnya. Meskipun mereka tahu ini masih sangat jauh dari pertempuran antara kaisar bela diri, mereka sudah merasa sangat terhormat untuk menyaksikannya. Bahkan mempertaruhkan hidup mereka untuk secara pribadi melihat pemandangan seperti itu layak dilakukan. Wus. Namun, pada saat itu, Huang Fu Haoye membalik telapak tangannya.
Sebuah kipas putih muncul. Itu sangat panjang, 1,5 meter panjangnya. Itu sepenuhnya putih, dan agak bercahaya. Itu tidak terbuat dari kertas, tetapi lebih seperti batu giok transparan. Titik. Wus. Tiba-tiba, Huang Fu Haoye membalik pergelangan tangannya, dan kipas besar itu terbuka. Setelah itu, dari telapak tangannya, nyala api muncul. Api tampak sangat aneh, seolah-olah mereka adalah ular api saat mereka menggeliat goyang kipas putih. Pada saat itu, aura tak terbatas juga dilepaskan dari tubuh Huang Fu Haoye. Ini adalah persenjataan kerajaan, dan sama sekali bukan persenjataan kerajaan yang normal. Itu adalah penggemar api yang mengamuk dari surga yang terbakar. Apakah ini berarti Huang Fu Haoye telah menjadi paus gereja Burning Heaven? Setelah melihat kipas itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka mengenali penggemar Huang Fu Haoye. Itu adalah persenjataan kerajaan yang hanya dimiliki oleh paus dari gereja surga api. Itu sangat mirip dengan pedang iblis-iblis. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, ia memiliki makna khusus, itu mewakili paus. Dengan kata lain, orang yang memegang kipas ini adalah paus dari Burning Heaven Church. Jadi, lebih tepatnya, orang yang bertarung dengan Chu Feng bukan hanya Huang Fu Haoye, tetapi juga paus dari gereja surga api. Bab 979 menentukan hasil. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata Huang Fu Haoye memancarkan kilau dingin saat dia melambaikan penggemar api yang mengamuk dari surga yang terbakar. Api yang ditekan Chu Feng sekali lagi muncul dan kali ini, api pada dasarnya menguat. Sifat mereka berubah. Pada saat itu, nyala api benar-benar sengit, dan bahkan Chu Feng merasakan tekanan besar. Namun, terlepas dari itu, dia tidak mundur. Sebaliknya, dengan pikiran, dia berteriak, 4 simbol pembantaian formasi. Titik. Wow. Seketika, 4 binatang suci berlari keluar dari tubuh Chu Feng. Mereka dengan gila berlari menuju api amukan surga yang membara dan bergabung bersama. Mereka mengelilingi sebuah formasi, dan ketika mereka berlari keluar, formasi pembantaian simbol 4 muncul. Titik. Boom, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kekuatannya tidak terbatas. Setelah memasuki api amukan surga bakar, mereka melemparkan api amukan ke dalam kekacauan. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang. Namun setelah mereka menghilang, formasi pembantaian simbol 4 tidak berhenti. Dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mereka menekan jalan menuju Murong Mingtian. Tepat, target Chu Feng bukanlah Huang Fu Haoye, tetapi Murong Mingtian. Saat ini, Huang Fu Haoye sedang diikat oleh teknik perebutan jiwa iblis. Untuk memecahkannya akan sangat sulit. Namun, mata surga Chu Feng tidak ada di sana untuk apa-apa. Di permukaan, dia bertarung dengan Huang Fu Haoye dengan sangat intens. Tetapi dalam kenyataannya, dia telah mencari metode untuk menghancurkan formasi yang mengikat. Akhirnya, Chu Feng mencapai kesimpulan. Sebenarnya sangat sederhana jika dia ingin menghancurkan teknik perebutan jiwa iblis, bunuh saja Murong Mingtian. Seperti kata pepatah, untuk mengalahkan pencuri, seseorang harus terlebih dahulu menangkap pemimpin mereka. Selama Murong Mingtian mati, teknik perebutan jiwa iblis secara alami akan dihancurkan. Sialan, bocah ini sebenarnya, bunuh dia, bunuh dia. Apapun yang kamu gunakan, dia pasti sudah mati. Memang, Murong Mingtian panik ketika dia melihat formasi pembantaian simbol 4 mendesak ke arahnya. Ketika dia mundur, dia mulai melolong gila. Niat membunuh di mata Huang Fu Haoye menjadi lebih kuat. Kipas di tangannya sedikit gemetar, dan setelah beberapa tangisan aneh, ular api merah menyala pada kipas semua bergegas keluar. Ketika ular api berada di kipas, mereka memang sangat kecil. Namun, setelah mereka pergi, mereka seperti iblis yang dibebaskan karena mereka langsung menjadi ular api tebal yang panjangnya beberapa ribu meter. Ada 38 ular api semacam itu. Kekuatan yang dimiliki setiap orang sangat mengerikan. Setelah mereka muncul, mereka segera menyerang formasi pemotongan 4 simbol. Mereka mulai mengelilinginya dan menggigit kegilaan. Kemudian, benar-benar di luar dugaan mereka, formasi pembantaian simbol 4 langsung dihancurkan berkeping-keping oleh 38 ular api besar. Formasi Chu Feng begitu mudah dihancurkan. Sialan, ini adalah teknik terkuat di Burning Heaven Church, formasi ular api Burning Heaven. Melihat ular api ganas, Qiu Sui Fuyan mengeluarkan seru. Wajahnya yang sudah gugup sekarang dipenuhi dengan kegelisahan. Ini formasi ular api langit terbakar surga? Huang Fu Haoye telah memanggil 38 Burning Heaven Fire Serpents untuk membuat formasi. Wajah Qiu Chanfeng dan yang lainnya juga sangat berubah. Mata mereka yang sudah gugup ditutupi dengan lapisan ketakutan dan kegelisahan yang kuat juga. Formasi ular api yang terbakar surga adalah keterampilan bela diri mortal tabu, tetapi tidak sembarang orang biasa. Itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal yang dilemparkan bersama dengan teknik misterius pembakaran surga dan penggemar api mengamuk dari surga yang terbakar. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melemparkan keterampilan bela diri ini,
kebutuhan absolut adalah teknik misterius pembakaran surga dan penggemar api-api amukan surga pembakaran. Tidak ada yang kurang dan persyaratannya sangat tinggi. Sangat sulit untuk berkultivasi. Itu persis karena adanya teknik misterius surga pembakaran dan penggemar api mengamuk dari surga pembakaran sehingga formasi ular api pembakaran surga begitu kuat. Itu bahkan disebut sebagai keterampilan bela diri tabu terkuat di wilayah Laut Timur. Saat itu, Paus dari gereja surga api telah menggunakan ini untuk mengejutkan dunia dan memusnahkan ras. Dia mengubah ras monstrous beast yang tidak masuk akal menjadi lautan api abadi. Qiu Chanfeng dan yang lainnya telah menyaksikan secara pribadi pemandangan mantan Paus gereja surgawi yang terbakar membentuk formasi ular api surga api yang terbakar. Mereka semua, setelah melihat teknik seperti itu, menyetujuinya. Mereka menyetujui formasi ini, dan setuju bahwa itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal terkuat di wilayah Laut Timur. Namun, untuk mengetahui kapan Paus dari Burning Heaven Church hanya bisa memanggil 3 Burning Heaven Fire Serpent dengan seluruh kekuatannya. Setelah memanggil, dia kehilangan semua kekuatannya dan membayar cukup untuk itu. Namun sekarang, Huang Fu Haoye sebenarnya memanggil 38 Burning Heaven Fire Serpent. Jika mereka menjadi formasi ular api langit terbakar surga, maka kekuatannya tidak akan bisa dibayangkan. Bahkan mungkin melampaui keterampilan bela diri Erten Tabu. Bagaimanapun, ini bukan keterampilan bela diri mortal tabu yang normal. Gemuruh 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 gemuruh. Seperti yang mereka katakan, yang lebih besar khawatir, semakin besar kemungkinan itu datang. Ketika Qiu Sui Fuyan, Qiu Chanfeng, dan yang lainnya semua prihatin dengan penciptaan formasi ular api langit terbakar surga, ular mulai bergabung bersama, yang mereka kemudian menciptakan formasi api yang tak terbatas. Api formasi mengamuk dan tanda di atasnya bersinar. Itu sangat besar, dan karena berdiri tegak di udara, tidak hanya mengeluarkan cahaya merah menyala menyilaukan, itu memancarkan aura yang membuat formasi itu tampak bisa membakar segalanya. Itu hanya muncul seperti matahari telah jatuh ke langit. Saat itu juga, jalinan ruang tidak lagi berputar. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama. Pada saat itu, laut tidak hanya mendidih, tetapi juga mulai mengepul. Pada saat itu, tekanan kuat melanda dunia. Selain Misty Peak yang berkilauan dalam cahaya, tidak bergerak sedikit pun, hampir semua yang terlihat oleh mata telanjang sedang diputar. Bahkan orang-orang yang bersembunyi di dalam formasi roh merasa gelisah. Mereka dengan budidaya yang sedikit lebih lemah benar-benar meledak, tidak mampu menahan kekuatan ular api langit terbakar. Dalam situasi seperti itu, bahkan Qiu Chanfeng dan yang lainnya dipaksa untuk meningkatkan kekuatan pertahanan formasi roh saat mereka memimpin kerumunan kembali. Mereka tahu betul jika naga api surga api yang terbakar itu meledak, kekuatannya hanya akan tak terbayangkan. Ketika mereka yang jauh merasakan tekanan seperti itu, orang bisa membayangkan betapa banyak tekanan yang dirasakan Chu Feng, karena dia begitu dekat. Pada saat itu, api menembus udara di sekitar Chu Feng. Itu benar-benar kacau, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah. Bagaimana dia terlihat seperti dia berdiri di udara? Sepertinya dia berdiri di dalam oven tanpa akhir. Tetesan keringat tanpa henti muncul di kulit Chu Feng. Mereka meluncur ke bawah kulitnya, tetapi bahkan sebelum mereka membuat jarak yang cukup jauh, mereka menguap. Sebelum suhu setinggi itu, wajah Chu Feng memerah. Namun meski begitu, dia tetap tenang. Dengan senyum yang dikenakan di wajahnya, dia berkata dengan tenang, pada akhirnya, sepertinya aku masih harus menggunakan ini untuk menyelesaikannya. Bab 980 Musim Gugur Tirai. Chu Feng, apakah kamu benar-benar akan menggunakan selas firmament? Apakah kamu ingin melumpuhkan dirimu sendiri? Egi, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Ratu ini telah menyaksikan Chu Feng tumbuh dewasa dan dia telah mengalami semua yang dialami Chu Feng. Tidak ada orang yang mengenalnya lebih dari dia. Dia tahu benar bahwa pukulan pembunuhan terkuat Chu Feng adalah selas firmament, namun, itu adalah pedang bermata dua. Saat memberi kekuatan Chu Feng, itu menghabiskan kekuatannya. Itu memakai tubuh Chu Feng di bawah. Selas firmament adalah keterampilan bela diri yang melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, meskipun tidak ada masalah di permukaan ketika Chu Feng menggunakan selas cakrawala untuk berurusan dengan Jiang Qixia, berbagai masalah mulai bermunculan di tubuhnya. Dia sekarang hanya bertahan. Jika dia menggunakan selas firmament sekali lagi sekarang, maka kerusakan yang diberikan pada tubuhnya akan lebih besar, bahkan mungkin menjadi permanen. Ini bukan hanya kerugian yang diberikan pada tubuhnya, tetapi juga kerusakan yang akan terjadi pada seluruh masa depannya dalam kultivasi. Egi, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tetapi jika aku bahkan tidak bisa hidup lulus hari ini, apa gunanya berbicara besok? Ayo, bantu aku. Mari kita selesaikan pertempuran ini bersama dan bunuh bajingan Murong Mingtian itu, kata Chu Feng. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Egi bertanya dengan sikap menyelidik. Dia tahu tentang Chu Feng menggunakan selas cakrawala lagi, tubuhnya pasti akan terluka.
Huang Fu Haoye jauh lebih kuat dari Jiang Qixia. Dia tidak akan dikalahkan hanya dengan tebasan kelima, mungkin akan ada kebutuhan untuk menggunakan ke-9. Tekanan dari setiap tebasan dari 9 tebasan benar-benar berbeda. Yang ke-9 adalah yang paling kuat, tetapi pada saat yang sama tuntutan akan kekuasaan adalah yang paling mengerikan. Jadi, itu artinya Chu Feng harus membayar mahal untuk menang. Hanya ada keuntungan jika ada kerugian. Di mana panen akan datang jika bukan untuk investasi? Aku tidak bisa kehilangan pertempuran ini, dan hanya dengan ini kesempatan aku untuk menang menjadi yang terbesar. Jadi, aku hanya bisa memasukkan semua yang aku miliki ke dalam ini, kata Chu Feng. Terserah, karena kamu sudah memutuskan ini, maka biarkan kami menanggung ini bersama-sama. Tiba-tiba, Egi tersenyum manis, dan ketika dia berbicara, dia menutup matanya. Egi, kamu, pada saat itu, ekspresi Chu Feng berubah. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuhnya dari Egi, itu adalah kekuatan dari dunia roh Asura. Sebenarnya, Chu Feng memang ingin meminjam kekuatan Egi untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Dengan itu, menggunakan firmament slash akan mengurangi kerusakan yang diberikan pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, alasan dia sangat terkejut adalah karena Egi tidak hanya membantu Chu Feng memperkuat tubuh fisiknya, bahkan kekuatan bertarungnya meningkat dengan penyaluran kekuatan Egi. Dia sekali lagi menyentuh tabu dan membantu Chu Feng dengan melelahkan hidupnya sendiri. Chu Feng tidak menyetujui tindakan Egi saat ini, tetapi pertempuran saat ini tidak hanya berhubungan dengan kehidupannya dan Egi. Kehidupan orang lain juga terkait. Jadi, Chu Feng tidak mengajukan keberatan. Dia membiarkan Egi menggunakan metode semacam ini untuk membantunya. Tiba-tiba, kekuatan Egi melonjak keluar dari tubuh Chu Feng. Api hitam menjadi sepasang sayap hitam. Ketika mereka meluas keluar, semua orang bisa merasakan kekuatan Chu Feng meningkat dalam kekuatan. Bajingan, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak membunuh bocah itu? Raung Murong Mingtian sekali lagi ketika dia melihat itu. Gemuruh. Setelah perintah Murong Mingtian, Huang Fu Haoye tanpa ragu menyerang. Dengan penyaluran kekuatannya, formasi ular api surga api pembakaran yang tak tertandingi menekan ke arah Chu Feng. Setelah formasi bergerak, semua yang ada di perbatasan seluruh Misty Peak mulai bergetar dengan keras. Bukan hanya gemetar, hampir semuanya dibakar oleh nyala api yang melonjak. Sial, lari, semua orang merasakan bencana yang akan datang. Mereka telah benar-benar menyaksikan teror formasi ular api langit terbakar. Mereka tahu meskipun mereka sangat jauh dari medan perang, tidak ada keraguan untuk kematian mereka ketika formasi itu benar-benar meledak. Sebenarnya, pada saat itu juga, dari 100 juta pengamat, 1/10 sudah tidak mampu menanggung aura yang menyala-nyala. Mereka meledak dan sekarat, pembantaian sudah dimulai. Jadi, selain beberapa pengamat yang memilih untuk tetap di sini, terus menonton pertempuran yang menakutkan ini tanpa mempedulikan kehidupan mereka, sejumlah besar pengamat sudah mulai berbalik dan melarikan diri. Dengan tujuan untuk melindungi hidup mereka sendiri. Namun, meskipun para pengamat melarikan diri, para anggota sekte Crippling Night Demon dan Ziling dan yang lainnya tidak. Tidak ada yang tersisa. Mereka semua berdiri di udara, dan membiarkan gelombang ganas udara membanting ke formasi roh yang melindungi mereka. Terlepas dari bahaya, tidak ada satu orang pun yang mundur. Semua orang fokus pada Chu Feng. Mereka telah mempercayakan semua harapan mereka kepadanya dan bahkan menyerahkan hidup mereka kepadanya. Dalam pertempuran ini, jika Chu Feng hidup, mereka hidup. Jika Chu Feng meninggal, mereka akan mati bersamanya. Erten, tabu, firmament, slash. 9 tebasan berurutan. Chu Feng akhirnya bergerak. Setelah meludahkan kata-kata itu, tekanan yang tampaknya bisa menghancurkan dunia dilepaskan dari tubuh Chu Feng dan itu menyebar keluar. Aura mengerikan dari slash firmament langsung menelan segalanya dan semua orang. Ini benar-benar membekukan gelombang udara yang ganas. Wus. Segera setelah itu, tebasan energi merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan semua menghantam formasi ular api pembakaran surga. Gemuruh. Ketika tebasan merah darah menyatu dengan formasi, mereka mendengar ledakan besar. Visi mereka kemudian menjadi merah menyala. Kekuatan ganas telah menutupi mata mereka, mencegah mereka melihat apa yang terjadi. Namun, gelombang kejut mengerikan yang mendatangkan malapetaka memberitahu mereka betapa mengerikan energi ledakan itu. Tetapi ketika gelombang kejut itu secara tak terlihat terhalang, mencegah kerusakan pada kerumunan, banyak orang tahu bahwa Chu Feng yang melindungi mereka. Dialah yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan gelombang kejut yang mengerikan. Sebelum perubahan seperti itu, tidak peduli yang melarikan diri atau yang mengamati, mereka tidak bergerak. Mereka melihat ke bawah. Selain orang-orang di samping mereka, mereka tidak bisa melihat orang lain. Namun, keributan yang bergema di sebelah telinga mereka menjadi lebih dan lebih menggemuruh. Hanya setelah waktu yang lama mulai mereda.
Pertama, gemuruh menghilang, lalu gelombang kejut yang keras berhenti. Pada akhirnya, cahaya merah menyala yang menghalangi penglihatan mereka dan bahkan kekuatan spirit menghilang. Dan ketika pandangan mereka jelas, semua orang terkejut. Tapi segera setelah itu, Ziling, Qiu Chanfeng, dan anggota sekte Crippling Night Demon semuanya bertepi kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah mengalami pertempuran terus-menerus, sorak-sorai akhirnya terdengar lagi di dunia ini. Tidak hanya orang-orang di sisi Crippling Night Demon Sect bersorak, bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chu Feng bersorak. Tirai perang yang mengerikan ini akhirnya jatuh.